GMV TikToknya 94 juta bulan Juli, bulan Agustus 600 juta, omset 1 miliar dalam waktu 6 bulan. Kita hitung untuk mengejar 1M, berapa traffic yang kita butuhkan. Jadi di bulan Juli kita dapat sebuah metode yang sebenarnya bisa bikin sales kita spike. Achieve di Shopee 359. Nah, kita lihat lagi nih, kunjungannya naik lagi 25%, conversion rate-nya naik lagi 0,4. Hai, saya Farasio dari Mirakigai. Mirakigai adalah perusahaan digital marketing agency yang spesialisasinya di performance ads. Tahun ini kita sudah menjerat lebih dari 100 miliar untuk klien kita, dan tahun ini juga kita sudah mengelola budget lebih dari 15 miliar. Hari ini saya akan melakukan study case dari salah satu klien kita yang bisa mengenerate dari 0 sampai 1 miliar per bulan dalam waktu 6 bulan. Jadi waktu itu salah satu klien kita, dia pengen mulai jualan di online. Karena ceritanya dia udah running di offline, mungkin kurang lebih sekitar 12 tahun. Terus waktu itu kita diskusi, kita cari tahu produknya, kita cari tahu kebutuhannya kayak gimana. Awalnya mungkin dia datang kayak, Ras, bisa nggak sih kamu provide semua kebutuhannya gitu. Sosmed ads sama konten ads-nya. Tujuannya dia pengen cari distributor-distributor yang baru. Nah cuman setelah obrolan itu kita coba riset masuk ke dalam, kita lihat si produk dari kompetitornya, kita lihat kompetitornya bermainnya seperti apa. Di situ saya bilang sama dia kayak, Pak ini sayang deh kayaknya kalau misalkan kita nggak running toko online-nya sekaligus. Soalnya ada salah satu toko yang bisa nge-generate satu produk itu sampai 500 juta per bulan. Jadi kita coba cek juga di toko-toko yang lain, toko-toko yang omsetnya 2M, 3M, dan itu banyak gitu. Jadi sayang banget kalau misalkan kita nggak ikut nyemplung juga sekalian di online-nya. Sayang kalau kita cuma cari distributor aja. Singkat cerita, setelah berdiskusi, memikirkan, akhirnya kita bersepakat untuk mulai jualan di online. Gitu. Kita itu mulai buka toko 3 Maret. Kita mulai buka toko tanggal 3 Maret. Nah ini tanggal 4, tanggal 5, dan tanggal 6 kita masih belum running iklan sama sekali. Kalau bisa dilihat di sini di tanggal 6 di sini ada penjualan, terus tanggal 10 di sini ada penjualan, tanggal 11 ada penjualan, tanggal 14 ada penjualan. Ini sebenarnya iklan udah running. Lihat dari mana iklan udah running? Iklan udah running karena ini nih. Si traffic udah mulai meningkat. Yang awalnya cuman 15, 13, 5 gitu. Terus setelah running iklan, dia mulai naik, pengunjungnya jadi 181, 78, 200, 240. Bisa dilihat ya signifikan gitu perubahan trafficnya sebelum si toko tersebut ngerunning iklan dan setelah si toko tersebut ngerunning iklan. Bentuk iklan seperti apa yang kita lakukan dan parameter apa aja sih sebenarnya yang kita nilai gitu. Case-nya kalau misalkan kalian punya toko baru, apa sih yang pertama kali kalian harus lakukan gitu. Anggap ini udah ada riset produk, produknya udah ready dijual, kontennya juga udah jadi. Terus next step-nya apa sih ketika kalian mau memulai jualan di online gitu. Next step-nya yaitu ketika kalian mulai toko baru, next step-nya adalah kalian mulai fake order untuk calon hero produk. Buat kalian yang belum tahu hero produk, mungkin nanti kita bakal bahas video khusus untuk hero produk itu apa. Tapi kurang lebih hero produk itu produk yang bisa mengenerate sales di awal atau winning produknya gitu. Jadi produk-produk yang bisa dibilang bakal jadi unggulan untuk kita nanti jualan. Cuman untuk toko baru langkah awal yang harus dilakuin tuh biasanya ini dulu. Fake order calon hero produk. Berapa? Cukup 5 review aja. Nah, fake order ini sebenarnya fungsinya bukan untuk ngebodoh-bodohin customer. Cuman kalian posisikan diri kalian itu sebagai customer. Kalian mau nggak sih beli produk yang nggak ada reviewnya sama sekali gitu? Itu kan jadi ragu ya orang. Bahkan kita sendiri juga pasti belanja tuh nyari yang reviewnya udah banyak gitu. Kita lihat testimoni dari orang-orang tuh kayak gimana. Makanya ini penting banget di awal untuk ngebantu si konversi dari toko kalian gitu. Nah setelah ini
apa yang kita lakukan? Kita akan mencari traffic. Traffic itu fungsinya buat apa sih? Traffic tuh ini ya, total kunjungan. Total kunjungan toko gitu. Let's say misalkan eh, kalian punya toko, terus ada orang datang ke toko kalian, 2 orang. Dari 2 orang ini yang beli satu. Berarti kan ini conversion rate-nya adalah 1 dibagi 2 gitu. Berarti 50%. Tapi masuk akal nggak sih dari setiap 2 orang yang datang, satunya pasti beli? Jarang sekali yang terjadi seperti itu gitu. Anggaplah kita pakai nilai umum gitu. Untuk mendatangkan satu penjualan, kita butuh berapa traffic? Kita misalkan butuh 100 traffic. Dari 100 orang yang datang ke toko kita, ada 1 orang yang akhirnya beli produk kita gitu. Jadi dia conversion rate-nya 1% ini conversion rate. Conversion rate ini akan jadi kuncian untuk nanti kita ngejar target penjualan gitu. Mencari trafficnya pakai apa, Ras? Mencari trafficnya untuk toko yang awal, biasanya kita bakal running lewat Meta Ads. Meta Ads ini nanti akan di-running ke Facebook atau Instagram. Kenapa jualannya di Shopee, tapi running iklannya di Facebook sama Instagram? Ada kondisi secara teknis, kalau misalkan toko Shopee kalian masih baru, review kalian masih sedikit, ketika kalian running iklan di Shopee itu akan sulit untuk kalian dapat posibilitas gitu. Misalkan keywordnya kaos cowok gitu. Nah, jadi kalau misalkan dilihat di sini, yang mejeng iklan paling pertama tuh di sini pasti rata-rata si tokonya udah ada penjualan gitu. Walaupun tadi yang khusus yang ini dia si produknya nggak ada penjualan tapi tokonya ternyata udah jalan dan udah ada penjualan gitu ya. Jadi udah bisa dapat visibilitas dari Shopee. Kalau kita lihat di sini, hampir semua rata-rata penjualannya udah pada tinggi gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita running iklan Shopee Ads duluan? Biasanya cost bid yang kita butuhkan itu relatif cukup tinggi daripada kalau misalkan si toko yang udah banyak review dan penjualannya gitu. Makanya kita biasanya kalau misalkan toko baru pasti runningnya lewat Meta Ads terlebih dahulu. Di Meta Ads ini kan nanti bikin konten. Konten seperti apa sih yang punya probability conversion rate atau CTR yang paling tinggi atau konten yang mengarahkan ke orang-orang yang mau belanja produk tersebut gitu. Kalau misalkan mungkin di tempat lain ada yang berbeda cara berpikirnya ya. Tapi kalau di kita untuk produk-produk yang sudah umum atau produk-produk generik seperti fashion atau kebutuhan rumah tangga atau apapun yang generik lah yang umum, itu pasti kita langsung jualnya apa? Unique selling proposition daripada produk tersebut gitu. Jadi kita langsung highlight USP produk tersebut, kita jadikan konten. Konten ini nanti akan mengarah kemana? Dia akan mengarah ke landing page. Jadi dari iklan Meta nanti didistribusikan lewat Facebook atau Instagram. Lalu kita pakai konten yang langsung menonjolkan USP si produk tersebut. You name it lah produk tersebut apa misalkan kaos USP-nya misalkan dari bahannya gitu atau dari desainnya atau misalkan ketika jualan kerudungnya mungkin ada ciputnya atau apapun lah you name it gitu. Karena setiap orang kan macam-macam ya produknya, biasanya kita bakal lihat dulu gitu produknya apa. Tapi pasti utamanya kita bakal kejar si USP produknya dulu yang kita tonjolin di konten gitu untuk memperbesar probability si penjualan terjadi. Nah, dari konten nanti diarahkan ke landing page. Di landing page itu nanti diarahkan CTA, call to action ke marketplace. Jadi diarahinnya ke sini, ke CTA marketplace. Which berarti kalau misalkan CTA marketplace itu ada Shopee dan Tokped. Saya nggak akan bahas detail teknisnya dan
memperlihatkan contohnya seperti apa, tapi kurang lebih gambaran si flow-nya kayak gini gitu. Jadi nanti tokonya masih baru, bikin fake order untuk produk review. Setelah itu running iklan dengan konten USP si produk tersebut diarahkan ke landing page. Lalu dari landing page itu diarahkan lagi ke marketplace. Biasanya pertanyaan yang umum dari kalian itu bakal nanya kayak, Mas, kenapa nggak langsung ke marketplace aja? Kenapa harus diarahin ke landing page dulu? Kan orang jadi ribet, panjang flow-nya, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya sebenarnya kita bidik audience behavior. Jadi kalau misalkan saya jelaskan secara teknis bakal panjang banget, tapi intinya kita melakukan ini karena kita ngejar audience behavior. Kalau misalkan kalian nggak percaya, kalian bisa cobain sendiri aja kalau misalkan belum running funnelnya gitu. Dari sini, setelah running iklan segala macam, ternyata kontennya udah winning, funnel landing page-nya udah winning. Apalagi yang seharusnya kita analisa, kita bakal lihat ke bagian produk. Setelah konten winning dapat, landing page yang winning dapat, funnelnya udah dapat, udah bisa terjadi kunjungan. Langkah selanjutnya kan kita cari pembeli. Karena ini tokonya masih baru, kita lihat dong dari 6.200 kunjungan ini, berapa banyak sih yang beli gitu. Dari 6.200 orang yang masuk ke toko kita, berapa banyak sih akhirnya yang beli gitu. Kita punya matriks tambahan yaitu di sini yang harus diperhatikan. Biasanya kalau misalkan toko yang baru, kalau misalkan tingkat konversi tambahkan keranjangnya di atas 15%. Umumnya nanti si pesanan siap dikirim tingkat konversinya di atas 1%. Kenapa yang ini terjadinya dia di atas 15%, tapi conversion rate-nya cuma 0,6%. Nah, waktu itu asumsi kita ada di harga. Setelah masuk ke sini, yang harus diperhatikan, satu, traffic, conversion rate, add to cart, conversion rate, pesanan siap dikirim. Jadi ketika udah ada traffic masuk, conversion rate-nya ini harus ada di 15%, ini minimum di 1%. Nah, cuman nanti kita bahas ya perbedaan-perbedaan dari segi AOV dan lain sebagainya. Nah, kita udah lihat data yang terjadi, ini di 35%, ini dapat di 0,6%. Berarti ini udah checklist, kita dapat traffic, di sini checklist, conversion rate add to cart-nya di atas 15%, di sini nggak checklist. Kalau yang terjadinya kayak gini, apa yang harus kita benahin? Nah, ketika ngomongin penjualan atau pesanan, rumus pesanan itu adalah traffic dikali conversion rate. Jadi misalkan trafficnya 100 dikali pesanannya 1%, conversion rate-nya 1%, berarti jumlah pesanannya adalah 1 gitu. Kalau misalkan trafficnya naik jadi 1.000, 1% dari 1.000 adalah 10 gitu. Karena ini punya problem di 0,6, berarti kan ini tidak sesuai angka harapan. Traffic dia itu kan komponennya macam-macam ya. Ada dari organik dan paid. Cuman kita put aside dulu ini. Kita fokus di sini. Conversion rate itu apa? Produknya ya, produk yang kita jual, foto displaynya atau katalog, deskripsi, harga, foto produk, harga sama review. Kejadian yang 0,6 ini kita sebenarnya lagi testing harga karena harga kita bisa 3 kali lipat dari harga kompetitor yang menjual produk yang sama gitu. Yang berarti mereka itu distributor lama klien kita sebenarnya yang udah biasa jualan di online. Nah, kenapa kita coba push untuk ke 3 kali lipat dari harga mereka? Karena kita penasaran juga sebenarnya produk ini tuh bisa nggak sih laku 3 kali lipat dari harga distributor, karena secara margin tuh udah nggak sehat banget
kalau ngikutin harga-harga distributor gitu. Karena kita masih testing harga, jadi kita wajarkan angka ini terjadi. Dan kita anggap kontennya sudah works, funnelnya sudah works. Kita lanjut lagi ke bulan April. Ini kita belum running di TikTok ya, masih di Shopee aja gitu. Sama di Tokped sebenarnya. Cuman karena sales di Tokped terlalu kecil dan data Tokped juga sudah hilang semenjak migrasi barang digabungin sama TikTok. Jadi kita bahasnya di Shopee dulu aja. Di Shopee, kita bulan April udah nggak ada fake order sama sekali. Kalau tadi di Maret, si salesnya masih nyampur sama fake order. Di kisaran ini tuh masih nyampur sama fake order. Tapi untuk di bulan April itu udah nggak ada fake order sama sekali. Jadi udah semuanya pure penjualan gitu. Secara harga dari bulan Maret, kita coba lihat AOV-nya dulu ya. Nah, AOV di bulan Maret 107, AOV di bulan April 109. Berarti sebenarnya nggak ada perubahan harga. Mungkin ini ada produk yang lebih mahal, kejualnya lebih banyak di bulan April, makanya dia AOV-nya agak naik gitu. Tapi kalau kita lihat dari sini sebenarnya nggak ada perubahan harga. Iklan berjalan seperti biasa karena kita udah confident sama data di bulan Maret. Conversion rate juga sudah mulai naik. Dari 0,5 dia naik ke 0,6. Dari 0,6 dia naik ke 1,5%. Pengunjung naik karena budget iklan udah di scale. Jadi kita bisa lihat datanya di sini. Bulan Maret 28 juta, bulan April 38 juta. Budgetnya udah naik. Di perjalanan ini, setelah running jualan, kita kontekan sama klien. Pak, ini kita udah dapat winningnya nih. Gimana caranya kita bisa ngasilin penjualan dari brand Bapak gitu. Sayang nih kalau misalkan TikTok nggak dibuka. Waktu itu problemnya TikTok nggak bisa daftar pakai nama KTP dia gitu. Karena entah kenapa KTP-nya entah dipakai sama orang lain, entah gimana dia nggak bisa buka toko di TikTok. Jadi kita saranin untuk bikin CV. Ketika kita saranin bikin CV, dia bilang kayak gini, Ras kalau misalkan bikin CV, gue harus ngurusin pajak, bla 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 bla. Lu mau ngasih gue omset berapa katanya. Dari situ saya mikir berapa ya omset. Kita lihat dari kompetitor apa segala macam. Saya tembaklah ke beliau di tanggal 26 April waktu itu. Tanggal 26 April saya tembak kayak gini. Udah Pak, bulan depan saya kasih 100, bulan depannya lagi 300, bulan depannya lagi 500. Berarti dari bulan Mei 100, Juni 300, Juli 500. Berarti ini total 900 juta. Kalau kayak gini gimana Pak? Worth it nggak? Worth it? Gas. Oke. Setelah dikonfirmasi oleh klien, kan tadi kita tahu ya problemnya. Kalau kita pengen naikin jumlah pesanan, kuncinya ada di traffic dan di conversion rate. Kita udah tahu nih, kalau misalkan organik tuh bukan keahlian kita lah untuk mengenerate traffic organik gitu. Tapi kita bisa ngitung untuk dari paid-nya. Sebenarnya kita butuh berapa banyak sih budget yang dibutuhkan untuk mengenerate berapa traffic gitu. Nah, problemnya kalau misalkan conversion rate-nya hanya di 1,5%, budget yang dibutuhinnya gede banget buat ngegenerate 100 juta. Lalu apa yang kita lakuin? Kita lihat di sini. Di sini kan ada produk, foto display, deskripsi, harga, review. Produk nggak mungkin dong diganti lagi. Karena produk udah berjalan dari klien. Dan masa kita ganti produk klien gitu. Dan udah jelas juga ini produknya winning. Jadi ini kita skip. Terus foto display, kita lihat lagi foto display kayak gimana. Foto display CTR-nya masih oke, jadi waktu itu nggak kita ubah. Ini juga nggak. Terus deskripsi juga nggak kita ubah. Yang kita ubah adalah harga, lalu review itu terjadi seiring penjualannya naik gitu. Jadi waktu itu harga kita bisa cut setengahnya. Itu terjadi di tanggal ini 28, 29,
dan 30. Ini kelihatan nih. Jadi tanggal 21 AOV-nya masih 88, 140, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Nah di tanggal 26 setelah deal, ini AOV-nya turun nih. Tanggal 27 dia boleh turun. Ini 99 masih AOV normal. 27 dia turun nih. 67 ribu. Gitu. Kita lihat tanggal 28 dan seterusnya. Ini AOV-nya langsung turun signifikan. Dari rata-rata 100 ribu jadi 59 ribu. Turun 40% AOV-nya. Ketika AOV turun 40%, apa yang terjadi? Conversion rate-nya mulai naik ke 2,7%, 2%, 2,2%, 3%, 3%, 3%, sampai akhirnya di bulan Mei conversion rate-nya naik jadi 4,5%. Jadi untuk mencapai angka 100 juta di bulan Mei, jadi strateginya traffic naik, conversion rate naik. Trafficnya dari iklan, paid ads. CVR-nya dari mana? CVR-nya dari penurunan harga. Nah, targetnya 100 juta kan? Kita harus validasi nih strategi kita untuk meningkatkan traffic dan CVR ini berhasil atau enggak. Traffic naik 300%, traffic naik 300%, conversion rate naik 3%. Sales achieve di 141 juta. Strateginya udah berhasil nih. Kita tinggal boost. Apa yang harus di-boost? Yang harus di-boost traffic. Yang harus di-boost pengunjungnya. Semakin banyak pengunjung, semakin besar probability penjualan akan terjadi gitu. Tambah lagi ini kan naik. Kita lihat di bulan Juni. Bulan Juni pengunjung naik 86 juta. 86 ribu. Conversionnya, rate-nya naik lagi 5,4. Ini indikasi yang baik ya. Karena conversion rate-nya terus naik gitu. Berarti orang makin trust lagi, makin trust lagi, makin trust lagi. Sales achieve-nya di berapa? Bulan Juni target 276. Close enough to target, tapi kan tadi cerita kenapa akhirnya ada target ini gara-gara kita ngedorong klien kita untuk buka TikTok gitu. Cuman TikTok kan masih bulan pertama, kita juga masih nyari cara. Makanya dia omset di bulan pertamanya masih 18 juta. Pun omset di bulan pertamanya TikTok ini udah jauh lebih baik daripada omset bulan pertamanya Shopee gitu. Kenapa ya? Karena kita udah tahu pricing strateginya yang cocok itu di harga berapa. Kita juga udah tahu produk yang lakunya apa. Kita juga udah tahu konten yang winning seperti apa. Jadi dia performanya jauh lebih baik daripada bulan pertama Shopee gitu. Nah, lanjut ke bulan Juli. Bulan Juli kan kita ngejanjiin targetnya 500 juta ya. Janjian targetnya 500 juta. Achieve di Shopee 359. Nah, kita lihat lagi nih. Kunjungannya naik ke lagi 25%. Conversion rate-nya naik lagi 0,44%. Jadi secara indikator matrix-matrix yang kita butuhin dia udah oke banget gitu. Makanya kita confident banget buat ngeboost. Karena ketika saya ngomong kayak gitu ke klien saya, tervalidasi juga oleh data di dashboard-nya gitu. Makanya kita kayak makin confident. Nah, di bulan ini pengunjung naik 359, Shopee salesnya 359, TikTok salesnya 94 juta, Tokped salesnya 11 juta. Tadi Juli targetnya 500 juta, kita achieve di 464 juta. Berarti ini target total dalam 3 bulan itu 900 juta. Realisasi achievement kita di 464 ditambah 276 ditambah 142.
882 juta. Jadi selisih targetnya minus 18 juta atau sama dengan minus 18 dibagi. Ini untuk 3 bulan pertama. Berarti dari bulan April omset kita 12 juta. Terus bulan Mei omset kita 142 juta, bulan Juni kita dapat 276 juta, di bulan Juli kita dapat 464 juta. Sekarang aku bakal ceritain, tadi kan kita baru ceritanya soal kita pakai paid ads ya. Nah sebenarnya di perjalanan ini tuh nggak semuanya full pakai paid ads gitu. Tadi kan kita untuk mencapai target realisasi ini, kita butuh, cuman kita nggak full pakai paid. Paid ads ya maksudnya, paid ads. Terus di sini ada KOL, sini ada juga afiliator. Paid ads, KOL, afiliator. Dah bulan Juli masih sampai afiliator aja. Ini bakal kasih lihat salah satu program afiliator kita yang berhasil juga. Jadi di bulan Juli kita dapat sebuah metode yang sebenarnya bisa bikin sales kita spike. Cuman gak kita lanjutin, makanya dia langsung turun drastis. Kenapa gak kita lanjutin? Jadi misalkan kita jualan casing handphone nih. Kita jualan casing handphone misalkan. Cuman kontennya iPhone gitu misalkan. Nah, si konten iPhone ini di dalam keranjangnya ada iPhone-nya, ada casing. Nah, ketika orang ngelihat konten tersebut, dia ngiranya orang beli, dia jualan iPhone gitu. Memang dia jualan iPhone, tapi di luar jualan iPhone, dia jualan casingnya juga. Nah orang-orang yang beli casing ini marah-marah gara-gara yang dikirim casing, padahal mereka beli casing gitu. Makanya strateginya nggak kita lanjutin, kita take out dari afiliator kita si produknya gitu. Jadi mereka hanya diperbolehkan mengiklankan yang sesuai mereka kontenkan saja, agar tidak berimpact buruk ke toko. Karena waktu itu toko kita sampai kena rating 2,2. Karena kita tahu afiliator itu bisa mengenerate, ya tentunya afiliator juga dibantu oleh iklan ya, trafficnya gitu. Lewat dari sini sebenarnya target itu udah nggak ada pressure lah sebenarnya gitu. Cuman dari tim kita eager untuk ngejar 1M per bulan gitu. Apalagi yang kita lakukan untuk mengejar 1 miliar. Waktu itu kita mikir, kita udah tahu kan revenue itu sama dengan traffic dikali conversion rate dikali AOV. Nah, kita hitung untuk mengejar 1M, berapa traffic yang kita butuhkan dengan, saya lupa deh CVR-nya di TikTok berapa, anggaplah CVR-nya di 5% juga ya. Dengan CVR 5% dan AOV di sekitar, AOV-nya rata-rata di 50.000. Nah ini kan kita tinggal mencari berapa traffic yang dibutuhkan gitu. Jadi buat kita cari tahu trafficnya berapa, kita bagi dulu 1 miliar dibagi 50.000. Berarti kita butuh, ini dibagi sama dengan kita butuh 20.000 pesanan. Nah 20.000 pesanan ini dibagi lagi sama si conversion rate-nya. Berarti kita butuh 400.000 traffic untuk menghasilkan omset 1 miliar. 400.000 traffic ini kan bebas saja. Kita udah tahu nih kita spending budget berapa, kita dapat revenue berapa, dari affiliate kita ngejar punya berapa afiliator menghasilkan berapa view, menghasilkan berapa konversi gitu. Dari afiliator udah, dari iklan udah, organik kita nggak terlalu expert di situ.
akhirnya kita memutuskan untuk running live shopping. Live shopping kita cukup oke di TikTok. Jadi ini kalian bisa perhatiin ya. GMV TikToknya 94 juta bulan Juli. Oke. Bulan Agustus 600 juta. 600 juta bulan Agustus. Sebenarnya kita mulai pakai live dari tanggal 5 atau tanggal 6 gitu. Mulai pakai live tuh. Cuman testing dari yang awalnya satu sesi cuma 100 ribu, naik ke 200 ribu, naik 300 ribu, sampai akhirnya dapat momentum. Momentum. Bener deh, di tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 lah kita mulai start live. Kita mulai start di sekitaran tanggal ini. Terus kita udah dapat momentum di sini. Kita escalate ke sini. Nah, yang ini tuh pas lagi libur live ya. Yang trafficnya turun-turun gini biasanya live-nya lagi libur. Nah, ini angkanya memang volatile sekali ya. Karena kita nggak bisa kontrol. Nah, ini kelihatan nih udah peak-peaknya bisa sampai 59 juta. 59 juta, 59 juta, terus turun lagi. Ini libur. 30 juta, ini libur. Ini di bulan Agustus gitu. Ini pun setelah live jalan bukan berarti afiliator sama KOL-nya nggak jalan gitu, tetap jalan. Jadi kalau bisa dihitung tadi, jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi di fase scale up ternyata bukan dalam 6 bulan ya. Umur tokonya sih dari Maret, dihitung dari Maret itu 7 bulan. Dari Maret itu 7 bulan. Kalau dari April, karena deal-dealan realnya baru bulan April gitu, karena di Maret tuh masih proses negosiasi 6 bulan. Kalau dihitungnya dari Mei, itu 5 bulan. Tampil yang ini ya. Nah, jadi ini guys, contoh nyata omset 1 miliar dalam waktu 6 bulan gitu. Sebenarnya dari tadi kan belum ngomongin si masalah budget iklan dan lain-lain ya. Ini tuh datanya pasti udah nggak bisa dibuka semua, cuman mungkin aku bisa kasih gambaran sedikit dari performa data yang kita simpan di. Ini kita bisa fokus ke ROAS Shopee Ads. Ini bisa lihat ya, ROAS Shopee Ads-nya dari bulan. Nah, ini kita baru mulai bulan April. Jadi aku bilang kan bulan Maret kita udah running iklan, tapi iklannya meta aja. Nah, di bulan April kita udah masuk ke iklan Shopee gitu. ROAS di bulan pertama itu 2,9, terus di Mei itu 3,7, di Juni 4,3, di Juli 4,4, Agustus 5,2, September 8, Oktober 7, bulan November 10, dan bulan Desember 12. Impact-nya apa sih yang bikin ini tuh kayak gini? Kita udah beres ya pembahasan yang 1 miliar ya. Ini saya mau ngeliatin si journey-nya. Kalian kan pasti ngerasain ini ya, ketika misalkan kalian scale revenue, kalian otomatis akan scale up budget, ya kan? Ketika kalian scale up revenue, kalian otomatis scale up budget, dan otomatis biasanya ROAS turun. Nah, ini kita masih bisa lihat ya, si ROAS-nya masih 4,5 gitu bulan Juli. Kelihatan nggak sih? Nih, ROAS-nya 4,5. Terus bulan Agustus ROAS-nya di 5,2. Nah, kalian perhatiin ya, bulan Juli omsetnya 325, ROAS-nya 4,5, biaya iklan 72 juta, oke? Di bulan Agustus turun nih salesnya dari 325 jadi 314, biaya iklan dari 72 juta jadi 59 juta, ROAS-nya naik jadi 5,25. Kita scale down budget, kita scale down omset untuk mendapatkan ROAS yang lebih sehat. Nah,
Ini baru sampai Agustus kan. Kita lanjut ya. Kita lanjut sampai September. September penjualan dari iklannya nggak terlalu turun. Biaya iklan turun drastis, ROAS naik drastis. Kenapa bisa kayak gini? Karena kita mulai masif di affiliate. Jadi ini salah satu cara juga supaya ketika kalian ingin menaikkan ROAS, tapi nggak mau revenue turun drastis. Revenue pasti bakal turun ketika kalian mengejar target ROAS yang lebih tinggi daripada umumnya gitu. Cuman kan kita ngejar nilai sehat. Nah, kita lihat lagi di bulan Oktober, kenapa ROAS-nya turun, biaya iklan turun, biaya iklan stay, revenue-nya turun, produk winning habis. Sementara yang kita push ke afiliator itu produk winningnya gitu. Nah di bulan Oktober produk winningnya habis. Jadinya kita nggak bisa jualan dan performa turun drastis. Akhirnya afiliatornya kita ubah strateginya untuk push ke produk-produk yang lainnya. Yang bukan produk winning. Supaya kita tidak kebergantungan di produk winning tersebut gitu. Bulan November turun lagi. Biaya iklan juga turun drastis, cuma ROAS naik. Dari berapa tadi? Dari 7 ke 10. Nah langkah ini dilakukan karena kita butuh profit yang sehat. Dan kita tahu kita bisa generating revenue di TikTok yang cukup signifikan. Dan kita tahu juga di bulan Desember kita bakal datang nih barang yang winning, jadi ya udah nggak apa-apa. Revenue-nya turun juga gitu. Nah ini langsung ke gambar ya per saat ini Desember ketika produk winningnya restock gitu. Ya ini belum bisa di compare head to head sih, tapi performa ROAS masih oke gitu. Ini bisa di compare head to headnya di sini. Setelah produknya restock, penjualan naik 36% gitu. Gitu terus ini juga tergambar dari kegiatan di TikTok. Sama ya, bulan Oktober barang kosong, omset otomatis turun. November juga sama. Ini daily kita masih 15, 16 gitu. Jarang lah spike-nya gitu. 16, 15. Ini per bulan ini daily kita udah lumayan, udah 33, 30, 27, 28 udah naik dari bulan sebelumnya karena si produk winningnya udah restock gitu. Nah, mungkin dari aku segitu dulu. Terima kasih udah nonton video ini. Aku harap video ini bermanfaat dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan dan pengen diskusi lebih dalam, kalian bisa komen. Nanti dari komen itu mungkin bisa aku buatin video juga untuk kita bahas lagi gitu secara detailnya. Oke, thank you, bye.